Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Balkis Walanda dari kelas B1 Akuntansi dengan NIM 02320210018. Dalam video ini saya akan menjelaskan materi tentang liabilitas atau utang jangka pendek. Setiap perusahaan tentu memerlukan dana untuk melakukan kegiatan operasional dan mengembangkan bisnisnya. Salah satu kebijakan yang dipilih saat perusahaan berencana menambah dana atau modal adalah dengan memberlakukan utang jangka pendek. Utang jangka pendek ini berupa pinjaman dana yang biasanya wajib dikembalikan dalam waktu kurang dari 1 tahun. Utang jangka pendek ini disebut juga sebagai liabilitas lancar yang diharapkan akan dilunasi dalam waktu 1 tahun atau siklus operasi normal. Pelunasan utang jangka pendek ini menggunakan aset perusahaan yang telah diperhitungkan sebelumnya. Jika tidak mampu melunasi utangnya, perusahaan harus mengambil kebijakan dividen, yakni utang dibayarkan melalui hasil keuntungan investasi secara sementara. Selanjutnya jenis-jenis utang jangka pendek. Yang pertama ada utang dagang, kedua utang wesel, ketiga dividen, keempat pendapatan diterima di muka, dan yang terakhir atau yang kelima yaitu utang biaya. Utang dagang biasanya banyak perusahaan memperoleh barang dagang dari pemasok atau produsen lain. Untuk mendapatkan barang tersebut, perusahaan harus membayar sejumlah uang. Namun, ternyata perusahaan bisa membayar barang dagangan itu tidak langsung lunas. Jika barang tersebut sudah diterima, perusahaan harus mencatat utang itu ke dalam jenis utang pendek. Selanjutnya utang wesel. Selanjutnya yang termasuk utang jangka pendek lainnya adalah utang wesel. Utang wesel jangka pendek biasanya mempunyai bukti tertulis berupa surat. Orang-orang mengenal jenis utang jangka pendek ini dengan istilah pinjaman wesel. Sama seperti kebanyakan utang jenis jangka pendek lainnya, utang wesel tidak membutuhkan jaminan. Yang ketiga dividen, dan yang keempat pendapatan diterima di muka. Pada jenis utang ini atau utang jangka pendek ini, perusahaan mendapatkan sebagian pembayaran sebelum barang atau jasa diterima oleh konsumen. Jenis utang ini berupa barang ataupun jasa yang harus dikirimkan sesuai pesanan. Yang kelima yaitu utang biaya. Utang biaya wajib dicatat agar perusahaan tidak melupakan kewajiban jangka pendeknya. Contoh utang jangka pendek dari utang biaya antara lain, yang pertama pengeluaran rutin bulanan seperti tarif listrik, air, telepon, dan internet. Selanjutnya yaitu ada karakteristik utang jangka pendek. Yang pertama, sifatnya harus segera dilunasi. Kedua, memiliki jatuh tempo yang sudah disepakati bersama dalam waktu kurang dari 12 bulan. Yang ketiga, memiliki nominal yang jelas. Yang keempat, ada yang mempunyai bunga dan ada juga yang tidak. Hal ini tergantung kebijakan kreditur. Yang kelima, biasanya tidak membutuhkan jaminan. Selanjutnya perbedaan utang jangka pendek dan utang jangka panjang yaitu terletak pada periode pembayarannya. Utang jangka pendek periode pembayarannya dilakukan sebelum 12 bulan atau sesuai siklus operasi normal. Sementara pada utang jangka panjang, periode pelunasannya adalah 1 tahun setelah tanggal neraca atau 1 siklus operasi normal. Adapun manfaat utang jangka panjang dan utang jangka pendek ini sama-sama membantu perusahaan untuk mengembangkan bisnisnya. Melalui pinjaman dana, inilah perusahaan dapat memenuhi kebutuhan operasionalnya. Baik, itu saja penjelasan tentang materi liabilitas jangka pendek. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.